Pak Somad apa? Hanif apa siapa? Hadir Pak Hanif. Siapa hostnya? Saya sama Pak Najib, Pak. Oh iya Pak Najib. Pak Najib udah ready. Udah ready Pak Najib. Mana Pak Najib? Iya Pak. Halo Pak Najib. Assalamualaikum. Oh, di mana di kau? Di hatimu atau di hatiku? Di hati kami semua, Pak. Oh iya bagus. Oh iya yang dari Flores siapa tuh? Dari Flores apa dari NTT, Pak Rahman. Pak Rahman ya? Nggih, Menteri Pendidikan kita, Pak. Iya Pak Rahman siap. Alhamdulillah siap hadir. Alhamdulillah siap. Kepala Depak Atambua. Ya, oh Atambua ya. Aman di sana? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Harus aman dari Republik. Saya tadi buru-buru dari masjid langsung pulang. Karena tadi ada pengajian di masjid komplek ya.
komentarnya mau siji tau. Enggak, aman ditutupnya meniku, ditutupi mawon. Jelek lah kok. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali mengikuti perkuliahan sinkronus tatap maya yang kedua ya. Setelah beberapa kali kita mengikuti perkuliahan asinkronus yang merupakan sistem dari cyber atau sistem online yang harus kita patuhi protapnya, karena nggak bisa juga sinkronus terus, tidak bisa juga tatap maya terus, dan tidak juga bisa asinkronus terus. Oleh sebab itu kita membagi dengan memilah pertemuan-pertemuan itu didesain untuk memilih momen-momen yang dapat mengantarkan Bapak Ibu paham tentang tujuan dari satu mata kuliah ya. Jadi dipilihlah konsep-konsep materi-materi yang memang representatif ya, mewakili dari tingkat kesulitan daripada mata kuliah 3 SKS, 2 SKS dan lainnya. Sebab itu kita memilih momen terbaik itu adalah ketika kita ingin mid semester, karena kita dapat membuat konklusi ya dari pertemuan sebelumnya supaya bisa direview, dilihat ulang, dikaji ulang, dipelajari ulang, dan nanti pada saat mid semester itu lebih mudah mengerjakannya, apakah itu dalam bentuk tugas makalah ataukah nanti presentasi. Nah, maka nanti untuk perkuliahan ini karena sifatnya analisis, dia bukan lagi penerapan, bukan lagi pemahaman, bukan lagi penerapan, bukan lagi ingatan, dia sudah pada tataran metakognitif ya, kemengapaannya, maka sebetulnya materi dasarnya sudah diberikan pada semester 4. Semester 4 ketemu saya dulu. Semester 4 apa sebenarnya? Nah, jadi itu hanya direview, dielaborasi, diperdalam yang secara lebih komprehensif ya. Disertakan dengan contoh-contohnya gitu. Itu yang saya inginkan. Oleh sebab itu nanti penugasan itu harus lebih kita persempit ya, dipersempit kelompoknya, jangan seperti kemarin kelompok terlalu besar. Jadi kita perkecil kelompoknya, nanti kita bagi dalam beberapa kriteria ya. Nah, diharapkan nanti semua tugas itu diupload secara personal oleh mahasiswa, bukan secara bukan secara bukan secara kolosal ya, bukan secara tim, tapi uploadnya secara mandiri. Itu yang penting saya berikan informasi ke Bapak Ibu. Nah, jadi berpikirnya nanti bisa deduktif, bisa induktif, ya, bentuk formatnya bisa seperti naskah akademik ya. Ada judul nanti ya dari rumpun mata kuliah tertentu ya, rumpun ya, kalau rumpun itu kan bisa sejenis dari kelompok itu ya, rumpun topografinya atau apanya nanti kita jelaskan di tugas itu. Nah, jadi kita berharap produk akhir, muara akhir dari perkuliahan ini kita nanti punya wujud kurikulum yang memang mewakili semua wilayah, semua area di NKRI itu. Jadi nanti
kurikulum itu memang wajahnya NKRI yang lebih Islami ya di pendidikan agama Islam kita. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Jadi pada pertemuan ini merupakan orientasi ya, merupakan pengantar orientasi untuk teman-teman nanti bisa menyelesaikan tugas ujian mid semesternya. Makanya saya pilihlah hari ini kita sinkronus tatap maya. Kalau minggu depan saya khawatir riskan, udah ada yang buat rendang, ada yang buat ketupat, ada yang mudik, nah itu kan repot tuh. Bu Anissa itu udah siap-siap dia mudik ke Tebing Tinggi, kalau saya nggak silap, dari Jember. Siapa lagi yang mau pulang kampung? Ada yang merantau mau pulang ke Sumatera ini, teman-teman? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Hah? Tahu nah. Ya, selanjutnya kita mulai dulu mungkin dari persepsinya kita mau diskusikan itu video kali ya. Bu Nisa ya. Coba di next PowerPoint-nya. Dilanjutkan PowerPoint-nya. Ya. Dibuka yang pertama itu mungkin dari untuk kita dengar dulu ya, nanti kita diskusikan. Jatuhnya peradaban Islam Andalusia gara-gara Ziryab. Siapa sih Ziryab? Dr. Ragib Arsirjani, pakar sejarah Islam dalam pembahasan yang Rocky Gerung yang kemarin. Ya. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi itu. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI? Dan pertama. Simak semua dicatat ya. Apa yang inti. Iya, bagian dari NKRI, masa enggak? Ini saya tahu jawabannya pasti begitu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Wallace. Alfred Russel Wallace 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia, dalam lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebetulnya tuh. Yang mesti buat ceplas-ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan pada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Saya mau jujur. Saya merasa kena orang Jawa ya. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes. Ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis tuh. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics tuh. Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu tuh. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang dua hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau Anda di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional, dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, do you speak macam-macam. Dia do you speak environmental ethics? Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia. Dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti
Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca, pemanasan bumi di Dubai itu. Ya. Ya. COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang mau tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas itu. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong reboisasi, dereboisasi, menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas, matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetarium? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu ya. Jadi kita menempatkan diri sebagai akademisi itu tidak boleh berpikirnya radikal kanan atau terlalu kiri, atau terlalu memihak atau netral atau tidak berpihak. Inilah yang menempatkan teman-teman sebagai mahasiswa. Jadi karena teman-teman suku Jawa tersinggung dengan pernyataan Rocky tadi, itu menunjukkan bahwa teman-teman belum berpikir logis. Ya. Atau tadi disebutkan orang yang tidak menjaga lingkungan ekosistem Indonesia merasa Indonesianya juga tersudut gitu. Nggak boleh begitu. Jadi pernyataan itu harus dilihat sebagai akademisi. Oleh sebab itu sebetulnya payung besarnya adalah premis mayor dan premis minor, lantas konklusi, kesimpulan. Nggak bisa gini ya. Indonesia NKRI itu terdiri dari beberapa provinsi, Kalimantan, Sulawesi. Nah, kalau berpatok pada premis mayor, premis minor, itu betul. Premis minornya adalah Sulawesi Tengah atau tadi disebut Sulawesi adalah bagian dari NKRI. Kesimpulannya kan gitu. Karena dia berada di wilayah NKRI. Maka premis mayor secara filosofi itu betul berpikir. Ya. Jadi ada premis mayor. Premis mayor itu kan gini. Manusia itu adalah makhluk hidup. Ya, manusia itu adalah makhluk hidup. Semua mahasiswa itu adalah makhluk hidup. Itu premis mayor ya kan. Premis minornya Anissa itu adalah mahasiswa. Maka ada konklusi kan, ada kesimpulan si Anissa itu adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati kan. Nah, itu kan benar. Premis mayor, premis minornya benar. Tidak bisa berpihak, maksud saya itu memang banyak jenjang cara menyimpulkan. Kalau tadi Ganjar menyimpulkan bahwa Sulawesi bagian dari NKRI, ya benar ya. Dan di-tackle oleh Rocky Gerung bahwa secara ekologis Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, juga nggak salah gitu. Itu maksudnya. Jadi Anda sebagai akademisi ya dengar aja landasan ilmiahnya seperti apa. Begitu juga lah kita nanti dalam melihat kurikulum itu. Nggak bisa melihat kurikulum Merdeka salah ini, kurikulum Kurtilas, kurikulum 13, kurikulum KBK. Lihat aja kelebihannya, lihat kekurangannya, lantas kita berfungsi sebagai guru yang nanti bergelar sarjana, itu mengimprovisasinya, memperbaikinya, menambalnya, ya, celah-celah ya, atau lubang-lubang kecilnya itu ditutupin kalau memang masih ada kelemahan. Itulah fungsi kita sebagai mahasiswa yang dituntut nanti 144 SKS dengan rangkaian semua mata kuliah yang mengantarkan Bapak wisuda dan menjadilah sarjana. Ya, jadi nggak bisa, saya pernah dicoba itu ya, dipancing waktu itu oleh guru filsafat, kami dibagi dua, dikasih
materi atau tema materi atau topik itu mengenai integrasi Timur waktu itu. Siapa yang pro Habibie, siapa yang kontra Habibie. Tapi dua-dua diejek oleh Profesor Filsafat itu. Bahwa karena terlalu kontra, maka dilihatlah semua kesalahan Habibie. Karena terlalu pro, dilihatlah semua, dipujilah semua prinsip-prinsip eksekusi dari Habibie. Nggak bisa gitu. Ternyata sebagai waktu itu sebagai sarjana ya atau magister, nggak boleh berpikir begitu. Harus ada kenapa harus kontra Habibie, kenapa harus memisahkan, kenapa harus mempertahankan Timor, itu semua ada alasan ilmiahnya, alasan logisnya, alasan yuridisnya, alasan filosofisnya, alasan ekologisnya, alasan anggaran juga termasuk ya kalau dari negara. Nah ini saya ingin bapak-bapak, ibu-ibu juga nanti ngangkat di makalahnya tentang mungkin mata kuliah tentang hisab dan ru'yah misalnya. Nah, itu saya mendengar Gus Baha bagus sekali. Mereka akan menjelaskan tentang hisab itu. Kenapa orang pesantren yang merupakan tradisi menghitung ada ilmu falaknya justru menolak hisab gitu. Hanya karena hisab itu dipakai oleh Muhammadiyah. Nah, ini kan nggak boleh lagi nih dikotomi Muhammadiyah, NU. Saya tahu lah dari ibu-ibu semua ini banyak NU. Tetapi ditelanjangi oleh Gus Baha. Kenapa kalian menolak hisab? Dan itu tradisi di pesantren NU gitu. Nah, itu kan menarik Gus Baha. Meski dia bukan dari kalangan Muhammadiyah. Nah, jadi selaku akademisi nanti dalam membuat tugas-tugas, saya tidak mau Bapak Ibu berpikirnya parsial atau berpikirnya fanatik tanpa argumentasi. Oleh sebab itu ada naskah akademiknya, ada pendahuluannya, ada reasonable-nya, ada data faktanya, baru turunkan ke silabusnya. Ya, nanti saya nggak mau melihat langsung silabus saja, nggak boleh. Kalau apa yang ditugaskan itu harus dipenuhi. Ya, kalau dia berbentuk naskah akademik, ya ada ada alasan rasionalnya, ada pendahuluannya, ada data-data yang membackupnya, baru bentuk silabusnya. Nah, saya tertarik itu mengenai ru'yah, hisab dan ru'yah. Coba diangkat di tradisi apa yang diajarkan di pesantren. Ya, nah, berikut kita pindah ke videonya Ustadz Adi Hidayat. Silakan, doktor juga ya. Silakan Anissa, diputar. Saya Adi Hidayat, putra dan kader Asli Muhammadiyah. Kami dirikan institusi pendidikan bernama AIS Akhyar International Islamic School yang kami beri contoh dengan memilih 40 orang se-Indonesia. 40 orang se-Indonesia. Mereka belajar dari KB, kemudian TK, melanjut ke SD, sampai dengan ke pesantren, SMP, SMA, sampai melanjutkan kuliah PhD, S1, S2, sampai S3. Apa yang mereka pelajari? Mereka menguatkan nilai spiritualnya. Di para TK, tidak lulus dari TK, kecuali mereka sudah hafal 5 juz Al-Quran. Mereka sudah paham bagaimana cara berdoa saat masuk kendaraan, dan itu secara otomatis keluar. Masuk kendaraan, mereka berdoa. Bertemu orang tua, mereka mendoakan. Keluar dari masjid, sudah mengerti doanya. Masuk SD, mereka sudah hafal 30 juz ketika lulus SD. Coba bacakan, pause dulu. Lulus 3 juz ini, bukan sekedar paham tentang Quran. Ya. Nanti dari psikologis, landasan psikologis ya, maka anak-anak itu penagihannya sebetulnya bukan hanya hafalannya ya kalau bisa ya. Tapi apakah itu menjadi inherent, menjadi bahagian daripada sikap anak-anak, itu harus dilatih dia untuk melakukannya, praktis. Dan juga dia harus senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, itu yang
perlu ya. Jadi dalam bentuk bukan cuma hafalan, bukan cuma penerapan, tapi kalau bisa dalam bentuk game juga, permainan, supaya itu dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh passion, menyenangkan bagi anak-anak itu. Nah, jadi jangan sampai itu menjadi beban hafalan itu. Itu yang penting. Mungkin di situ kesalahan celah kecil dari metodologi pendidikan kita adalah memaksakan anak-anak itu punya beban dalam proses-proses menghafal itu. Jadi sehingga tidak menjadi bahagian yang terintegrasi dengan dirinya, tidak inherent dirinya, tidak built in, ya, tidak satu bangunan dengan jiwa dan pikiran dan penerapannya dia ketika dia sudah besar, karena dia merasa semuanya memberi target, semuanya membebani dia, sehingga hilang masa bermain, hilang masa hiburannya ya. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Jadi tetap ada celah ya, tetap ada celah, tetap ada rongga yang perlu ibu bapak selaku guru di aliyah sanawiyah untuk melihat, menyempurnakannya. Itulah sebabnya dulu diberikan oleh saya mata kuliah yang namanya Classroom Action Reset, memperbaiki kinerja performa mengajar bapak ibu. Ada 9 langkah yang disebut dengan instruksional, event instruksional, peristiwa pembelajaran yang harus dipatuhi. Dari mulai membuka pelajaran, dari persepsinya, sampai pada memberikan substansinya, sampai bagaimana menutup pelajaran, memberikan reinforcement, bertanya, menggali pertanyaan yang menggali pengetahuan mereka, semua punya ada teknik gitu. Nah, jadi sebab itu yang dicamkan sekarang. Usia SD itu adalah usia, apalagi TK, itu adalah usia yang bermainnya dominan di dalam semua riset, di dalam semua penelitian. Ada ya jumlah jam, sampai ada yang pakai speedometer step, diukur berapa gerak langkah bermainnya pada masa anak-anak atau usia dini ya, kebutuhannya itu. Jadi anak itu paling-paling 10 menit, 5 menit dia bisa, 5 menit malah bisa konsentrasi, udah itu dia akan bergerak kemana-mana. Nah, ini perlu dipikirkan sama-sama nanti ya. Kita lanjutkan, Nisa. Lanjutkan videonya. Tapi juga sudah tertanam di mereka nilai-nilai dasar pendidikan sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Ada yang ingin jadi ulama, diberikan pendampingan sesuai nilai keilmuannya. Ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi presiden. Maka SD lulus 30 juz dan diteruskan kemudian ke pesantren Ma'had Islam Rafia Akhyar yang berada di Banten. Ini akan mendidik mereka selama 6 tahun. Sudah hafal Qur'annya, maka diinstallah ilmu pengetahuan yang sesuai dengan cita-cita mereka dan kebutuhan bangsa dan negara. Jadi di sini diajarkan, yang ingin menjadi menteri, maka kurikulum menterinya diturunkan. Maka kita berharap ada menteri perdagangan yang hafal Quran, ada menteri agama yang memang sudah paham tentang Quran, ya. Ya. Dan kami turunkan di pendidikan kita umum, maka kita bukan atau jangan maka potensi tidak dikotomi antara ilmu agama dan itu harusnya terproses, terkristalisasi saat dia SMP, ya SD, SMP, karena disitulah memungkinkan mata pelajaran itu diberikan secara ya, kehijauan lingkungan bisa dikaitkan dengan flora dan fauna cipta Allah Ta'ala ya, gugur daun suatu misalnya kan, bagaimana Allah bersumpah terhadap penciptaan nyamuk kecil itu untuk menghindari bahwa orang akan paripurna, orang akan karimah kalau dia sudah di Al-Quran dan nanti bisa jadi pilot, bisa jadi, itu enggak semua juga begitu.
Tapi bagaimana tematik itu diantarkan menjadi bahagian yang tidak akan membuat dia terkotomi pada saat dia nanti jadi pilot, tempur, pada saat dia jadi dokter, atau pada saat dia jadi ulama. Makanya ulama-ulama Iran tuh lihat bagaimana kemampuan berpikir filsafatnya bagus ya, pengetahuan umumnya bagus semua itu Iran. Karena Iran juga menerapkan seperti yang di misi yang diinginkan oleh Hadi Hidayat. Ya, Iran tuh begitu. Jadi bagus dulu Al-Qur'annya, segala macam ilmu akhlak, fikih, usul fikih, nahwu sorabnya, nanti dia mau jadi ulama, mau jadi dokter, itu akan ada pilihan di jenjang pendidikan berikutnya. Tetapi harus disadari di Indonesia ini berpotensi terjadinya pengkhotoman. Kalau Iran enggak ya, tampaknya Iran enggak. Dia angkatnya bagus, agamanya misalnya tetap melekat pada dirinya. Ya dia jadi presiden, ulamanya jadi presiden. Dia juga bisa menguasai ilmu pemerintahan. Ya. Jadi karena mungkin tadi disebut hidden curriculum. Siapa seorang Polri keluar dari itu mau jadi polisi, mau menekan, meras gitu. Kan nggak pernah diajarkan di misinya. Nah, ini yang kita termasuk dalam hal melihat penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Itu sadari ya. Jadi mendengar sesuatu itu tidak langsung menyerap semua, tapi memikirkan mana ceruk-ceruk yang bisa diisi untuk diperbaiki, diimprovisasi, dilihat potensi hidden kurikulumnya, penyimpangan kurikulumnya, negatifnya, nurturan efeknya, efek penggiringnya, positif atau negatif, nurturan efeknya itu. Gimana Bu Nisa? Ada pendapat di situ? Silakan. Bu Marini Ahja, Bu Dai, ya silakan berpendapat. Pak Ahmad Najih, silakan. Kok diam? Bu Tuti mana? Ada Pak, masih mencerna. Mencerna, lama kan mencerna. Iya, kan baru Pak. Jadi dicerna dulu. Ceruknya saya bilang. Kalau kita mencari ceruk atau celah yang sempit, maka kita akan menemukan suatu konklusi dari premis mayor, premis minor, apa yang disampaikan orang itu sekelas Rocky Gerung pun, Hadi Hidayat pun punya ceruk apa saya bilang tadi? Saya bilang ceruk ya, celah, iya ceruk, tapi kok ada ceruk. Pas Quran, karena memang Allah itu kan hukum kepada kita. Cuma kita kan nggak mau lari kita dari Quran itu. Juknis. Ya, buku manual ya, juknis kalau dia apa. Teruskan kalau gitu, Pak Bu Nisa, teruskan video. Sampai pasal-pasalnya. Ada yang ingin jadi pendidikan, diturunkan. Pasal-pasal. Menteri itu bagaimana Bu kurikulumnya, Anissa bagaimana Bapak Najib mau jadi. Termasuk yang ingin jadi dokter, maka dikirimkan di sini, diberikan kurikulum Qurannya, hadisnya, dan ada kelas 400 dokter profesional membimbing mereka selama mereka belajar di pesantren ini. Kemudian mereka diteruskan ke tingkat S1, S2, dan S3 secara bersanad, bekerja sama dengan 20 negara, dan hasil akhirnya adalah pertama, kapanpun Muhammadiyah siap menerima mereka siap berkhidmat, ditempatkan di berbagai majlis dengan kemampuan yang bersanad, 30 juz Quran, paham di bidangnya, sudah melekat,
dan diabdikan ke kepentingan bangsa dan negara. Indonesia memanggil, Nah, kita sudah siap dengan jadi sih. hidupnya dan dasar ketaatan spiritual. Jadi di sini. Dunia memanggil. Nah, kalau sudah dengan kurikulum yang bagus tadi, lantas nanti dia dikembalikan ke Muhammadiyah, maka ini ada PR besar juga di Muhammadiyah. Saya selalu mau kritis ya. Apakah kesejahteraannya sudah mumpuni? Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu. Jangan orang sudah dididik dengan kurikulum yang terbaik itu, lantas dikembalikan ke basis ormasnya, tapi tidak diberi reward yang cukup. Sama aja negara kita juga gitu ya. Orang sudah disekolahkan ke luar negeri pakai dolar, pakai euro, tapi nanti kembali dia menggerogoti yang dia rebut tuh strukturalnya, jadi rektor, jadi PR2, Warek 2, Warek 1. Tapi dia nggak pernah memikirkan bagaimana dia counterpart dolar, ngambil euro, bawa ke Indonesia. Jadi cari riset-riset yang memang penting untuk Indonesia dan Indonesia kepentingannya. Jadi kumpul negara artinya habis menggerogoti rupiah itu nggak pernah bagus. Nah, ini kenyataan seperti yang dikatakan ya, tidak jabat sehingga tidak bisa memperkuat nilai rupiah pada mata uang lainnya. Ini fakta. Habibie waktu itu meskipun baru setahun tapi dari 15.000 bisa menekan ke 6.000 rupiah itu menguat. Ya. Jadi selaku mahasiswa teman-teman harus berpikir secara komprehensif, secara luas, secara juga dapat mengaitkan ke banyak komponen-komponen dan variabel lain yang mempengaruhinya. Ya teruskan, bisa. Mereka pun siap untuk memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan apa yang diharapkannya. Akhir sebagai apa yang kami sampaikan saat ini berkesesuaian dengan harapan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pasal menimbang poin B disampaikan Undang tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa serta diperankan untuk mewujudkannya. Bagi pada saat ini 7 Sabta Marga warga negara Indonesia yang bersendikan kedua adalah ketiga kami kesatria Indonesia yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Baru kemudian yang keempat menjadi tentara Indonesia. Tidak menjadi tentara kecuali dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak menjadi tentara kecuali dia menjadi kesatria yang bertakwa. Maka konsep pendidikan berbasis pada Al-Quran dan Sunnah bisa diimplementasikan di militer, bisa diimplementasikan dunia yang untuk visi emas Indonesia 25, maka program yang kami gagas insya Allah sudah selaras dengan visi negara, bangsa, Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki generasi emas Indonesia yang berkemajuan. Ya, betul. Sesuai dengan yang kita pelajari 1 tahun yang lalu. Unisa, Pak Ramlan, capaian takwa, capaian komitmen alastu birabbikum bala sahidna, kita capaian pada kesolehan sosial dari muara tujuan takwa itulah sebetulnya aim atau goal daripada kurikulum kita itu gitu. Bukan kecerdasannya yang di depan, tapi adalah apa yang dikatakan tadi oleh Adi Hidayat. Cuma masalahnya tadi kenapa tidak bisa, karena memang sudah dikotomi. Anggaran Depak itu berbeda dengan anggaran Dikbud, sehingga ya apa yang menjadi kegiatan-kegiatan anggaran unitnya tidak mampu menjangkau target-target yang ideal yang untuk disampaikan tadi, dicapai tadi.
Kan bagus sekali ya, tentara Indonesia, bagaimana Sabta Marga itu. Semua bisa. Itulah yang saya inginkan ibu bapak berpikir bahwa Al-Quran itu, tujuan takwa itu adalah payung besar dari semua sistem pendidikan nasional kita. Gitu. Jadi jangan dikotomi. Ya kan? Mau jadi tentara kepentingan asing, bukan jadi tentara yang tidak dapat menjaga kedaulatan, harkat dan martabat bangsa itu. Bukan jadi tentara yang justru pelurunya ditumpahkan untuk rakyat. Harusnya tentara adalah bagian dari rakyat itu sendiri gitu. Inilah yang diinginkan oleh program-program yang dikemukakan oleh Adi Hidayat tadi. Nah, sesuai dengan kurikulum yang kita sudah bahas dulu. Cuma memang teman-teman masih saja terperangkap dengan operasional yang sifatnya sangat parsial. Ya, sangat parsial. Kalau pikirnya ya. Tidak dapat mengkontekstualkannya dalam penjabarannya. Oke, kita pindah ke video ketiga, Bu Nisa. Jatuhnya peradaban Islam Andalusia gara-gara Ziryab. Siapa sih Ziryab? Dr. Ragib Arsirjani, pakar sejarah Islam, dalam pembahasan sejarah Islam di Spanyol menjelaskan tentang sebuah nama, Ziryab. Apakah kalian tahu siapa Ziryab? Ziryab adalah salah satu faktor besar yang menyebabkan jatuhnya peradaban Islam Spanyol. Ziryab adalah seorang penyanyi Baghdad yang hidup pada tahun 789 sampai 857 Masehi dan besar di sana. Singkat kisahnya, Ziryab hijrah ke Andalusia karena di Baghdad sudah kalah saing dengan seniman-seniman yang di sana. Awalnya Andalusia tak tahu menau tentang nyanyian dan tarian. Begitu ia datang, masyarakat takjub dan menyambutnya dengan semarak. Akhirnya sampailah ia di hadapan khalifah dan menyanyikan lagu-lagu terbaiknya. Semenjak kedatangan Ziryab di Andalusia, masyarakat Andalusia telah mengganti tradisi keilmuan dan Al-Quran dengan budaya syair dan nyanyian. Jumlah penyanyi dan penari semakin banyak di Andalusia. Puncaknya adalah ketika Ziryab memalingkan majelis-majelis ilmu yang diisi oleh para ulama dengan menyeret masyarakat untuk lebih mencintai lagu-lagu yang mendayu-dayu. Hari ini, masyarakat di sana lebih mengenal Ziryab daripada Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil yang melegenda, atau Abdurrahman Al-Ausat yang mencintai ilmu pengetahuan. Ziryab dipuji dan dipuja, sehingga dengan lagunya, ia melenakan dan menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Lalu, jatuhlah. Ya, kita lebih kenal artis sekarang kan, lebih banyak kenal penyanyi ya, Korea, apa segala macam. Itu udah ini terbukti gitu. Mengalahkan tokoh-tokoh keilmuan. Mengenal misalnya harus mengenal Habibie, ya, harus lebih mengenal tokoh-tokoh Islam yang lain, yang Ibnu Sina, Al-Jabar, ya. Nah, itu jangan sampai anak-anak dikalahkan atensi perhatiannya terhadap artis-artis yang seperti terjadi pada Andalusia itu, ya, teruskan. Andalusia. Habis? Selesai, Pak. Ya kalau Turki kenapa? Turki kenapa jatuh? Pak Ramlan, kenapa Turki jatuh? Ada faktor apa yang membuat khilafah Utsmaniyah itu jatuh di Turki? Coba baca Pak Rahmat.
Karena kita puasa, jadi kita bagi-bagi ya tenaganya ya. Kalau saya aja yang nanti apa, saya haus, buka, Bapak berdosa sama Ibu. Munculnya konflik intern yang tidak dapat diselesaikan. Itu sering terjadi ya. Di masjid itu lebih banyak konflik daripada di meja judi, karena meja judinya banyak setannya. Dan di masjid sering bertengkar juga kan pengurusnya. Nah, itu kan memang setannya lebih besar, lebih profesor setannya. Iya terus. Serangan pasukan negara-negara Eropa. Ya waktu itu Inggris ya, ini pelopor Inggris dan Jerman, beberapa negara Eropa yang terus mengganggu kedaulatan. Ya seperti kita sekarang ini, kedaulatan terancam oleh mungkin Amerika melalui tambang ya, pertambangannya. Cina juga sekarang sudah masuk ke wilayah-wilayah migas kita ya, wilayah pertambangan kita. Ya berikutnya gerakan makar politik Zionis dan Indonesia atau Freeman Sorry terhadap Usmani. Tidak sporadis yang tidak tertata dengan baik. Jadi kurikulum kita itu harus kita tata dengan baik, ya, harus kita konsolidasikan dengan pemerintah, DPAK, ya, lewat nanti DPR, DPD, karena DPD itu yang paling tahu nanti bagaimana karakteristik topografi, apakah itu pegunungan, apakah itu ke wilayah pantai, apakah itu wilayah air tawar, danau, sungai, apakah itu wilayah pegunungan, apakah wilayah daratan, semua itu harus jadi kajian dan DPD paling tahu kebutuhan daerahnya. Sebetulnya Undang-Undang 45 itu kalau nggak di amandemen, sekarang kan Profesor Daniel Muhammad Ros itu bilang Undang-Undang 45 itu karena udah banyak di amandemen jadinya Undang-Undang 2002. Banyak kepentingan asing, banyak kepentingan oligarki yang disusupin. DPR-nya pun diperlemah ya. Tidak ada fungsi dari MPR seperti dulu ya. Majelis Permusyawaratan Rakyatnya. Makanya sekarang apapun dibuat eksekutif, legislatif ini kok. Dan dari video-video yang sudah kita putar itu, maka tahulah umat Islam yang mayoritas 80-90% itu tidak mampu mencapai apa yang menjadi aim, apa yang menjadi goals dari tujuan pendidikan nasional kita. Meski banyak sebetulnya yang mau jujur, yang mau jurdil misalnya dalam pemilu banyak. Tapi ya tadi yang kata Didayat itu sebetulnya bagus ya, dia mengatakan tentara harus pihak rakyatnya, tentara harus punya memegang upahnya, itu adalah supaya tentara dan Polri itu netral, mengawal jurdil itu, bukan ikut-ikut jadi wasit jadi pemain kan gitu. Itulah akibatnya kita gagal dalam mencapai negara yang bermartabat. Jadi bukan cuma kurikulum, berarti kan disalahkan orang, berarti dosen-dosen itu nggak benar. Enggak, ada suara profesor kok, ada suara guru besar yang siap mengkritisi semua pemerintah. Itu kurikulum total. Ya terus lanjut. Ya ini dia yang variabel kontribusi landasan ilmiah. Ada landasan yang melatar belakangi semua keputusan, apakah itu keputusan di keputusan di kedinasan, dinas pendidikan, dinas agama, departemen agama, sampai kepada institusi yang lebih besar, kementerian, itu harus ada landasan yang disebut dengan landasan ilmiah terhadap pengembangan dari kurikulum. Apa saja kurikulum itu ada landasan filosofi,
ya kepada ilmuwan untuk tidak beragama, potensi orang akan sekuler harusnya di backup, dipagar landasan filosofis. Yang kedua adalah landasan psikologis. Kita pelajari ya, ada apa namanya psikologi anak, ada psikologi belajar, ya kan? Maka di landasan psikologis kurikulum itu dirancang harus dalam koridor pertimbangan psikologis ini. Ya, nggak bisa anak-anak yang masih operasi berpikirnya konkret terus disuruh berpikir abstrak, belum bisa. Jadi kalau teman-teman mengajar bagaimana berwudu, maka teman-teman tidak bisa pakai wawancara atau ceramah, tapi lebih baik langsung diterapkan, langsung dipraktekkan. Meski didahului dengan teori. Misalnya apakah satu kali membahas di benak kan itu harus sudah ada anak-anak sejak usia dini, itu lebih baik sehingga dia tidak salah dalam berwudu. Nah, ini perlu kenapa ada ini adalah operasi konkret, belum abstrak, itu menuntun Bapak Ibu untuk membuat silabus atau RPP, rancangan pembelajaran sesuai dengan usianya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya, ini sudah kita berikan juga dulu pada semester yang lalu. Ya, ada sosial budaya, kepentingan tadi yang saya sebutkan tadi, apakah di situ ada muatan lokal, membatik, ada tenun, ya. Nah, itu di sosial budaya. Perkembangan iptek, ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi pertimbangan dalam membuat kurikulum. Jadi di sosial budaya itu ada proses pendidikan, ya, ada isi materi, subjek matternya, materi pelajarannya atau materi kuliah kalau di perguruan tinggi. Dan ini tadi dia tujuan, aims, goal, pendidikan yang ingin kita capai. Ya, inilah bagannya, ini bagan umumnya ya. Ini premis mayornya ya. Adapun yang kita sebutkan tadi adanya penyimpangan, adanya efek penggiring, itu memang harus diawasi di dalam 9 langkah peristiwa event instruksional atau peristiwa pembelajaran. Bapak Ibu nggak boleh mengajar hanya ceramah aja. Bapak Ibu nggak boleh mengajar hanya demonstrasi saja. Bapak Ibu nggak bisa mengajar hanya dengan teori konstruktivisme saja, misalnya. Tidak bisa dengan diskusi saja. Tidak bisa dengan teori inquiry. Nggak bisa ya. Tapi lebih bagus ada kombinasi. Karena setiap strategi, setiap metode punya keunggulan dan kelemahan. Disitulah kemampuan Bapak Ibu melihat ciri khas dari isi materi pelajaran itu. Itu sebabnya orang yang tidak punya latar belakang, misalnya pendidikan jasmani, disuruh ngajar olahraga. Guru agama disuruh ngajar olahraga di sekolah karena nggak ada guru agama. Nah, ini mengakibatkan tidak tercapainya apa yang diinginkan dari isi materi di dalam sistem pendidikan. Ya, terus Bu. Ya, urgensi landasan pengembangan kurikulum. Ya, ini adanya Undang-Undang Nomor 3 yang disebutkan tadi oleh tahun 2003 oleh tadi Adi Hidayat juga ya. Ada peraturan pemerintah, ya, ini landasan pengembangan kurikulumnya ya. Kurikulum nasional. Lingkup lokal selalu membutuhkan landasan-landasan yang dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.
Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu diberikan mata kuliah analisis pengembangan kurikulum. Ini disebut analisis karena jenjang kognitifnya, domain kognitifnya lebih tinggi daripada hanya mengingat, hanya mengetahui, hanya menerapkan, tapi ada analisisnya. Domain itu harus tahu ilmiahnya. Oke, ada pendapat dari semua video dan yang sudah kita tayangkan slide-nya, silakan supaya gantian kita menanggapinya. Silakan Bu Tuti. Pak Ramlan juga. Bu Tuti, mana suaranya? Pak Adi Agus, Pak, angkat tangan. Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Mencermati tadi video yang disampaikan oleh Pak Dr. Ustaz Adi Hidayat itu menarik. Cuma ini kita sedang mengembangkan di pendidikan, utamanya di Kementerian Agama, itu adalah moderasi beragama. Saya kira kalau konsep Quran dan Sunnah yang akan kita terapkan dalam pendidikan nasional, itu tidak semua agama akan siap untuk menerima, karena itu mengarah kepada pendidikan Islam. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan nih Pak, bagaimana korelasi antara konsep moderasi beragama dengan konsep pendidikan nasional berdasarkan Quran dan Sunnah? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau ini curah pendapat, brainstorming, silakan dulu sebelum saya. Ini sedikit tentang TNI ya, tentang Tentara Nasional Indonesia. Seperti masa kasatnya Pak Dudung itu, masa kasat TNI Pak Dudung itu, beliau buat program tes TNI itu 2 jalur. Ada jalur umum, ada jalur santri. Jadi di Atambua ini ada satu markas TNI yang 2 tahun berturut-turut dapat TNI yang jalur santri. Sehingga kami yang dari kota, nah sehingga kami yang dari kota itu biasa setiap hari Jumat itu turun khotib Jumat di markas. Turun untuk isi khutbah di markas. Pinjam ada di bawah. 2 tahun berturut-turut markas itu sudah dapat TNI yang asalnya dari santri, sehingga kami yang dari kota itu hanya turun isi setiap awal bulan saja. Itu mungkin kelebihan dari, hanya setelah pimpinan Pak Dudung selesai, tes TNI melalui jalur santri itu sudah ditutup, sudah tidak diadakan lagi. Mungkin saat ini nggak ada ya Pak Ramlan? Ya. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah diganti kasetnya. Ya. Oke, ada yang mau? Mikrofonnya Pak Wira tidak aktif. Pak Agus tadi moderasi agama, ada yang mau curah dari Tommy? Silakan. Bu Tuti mana? Saya Pak. Ya dibantu itu jawaban Pak Agus. Dibantu Bu Nisa sama Pak Ramlan. Soal moderasi. Kalau landasan Al-Quran kan sudah semua jelas. Al-Quran hadis itu sudah memberikan penjelasan tentang hidup itu bersuku-suku dan berbangsa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya, itu kepada anas, kepada manusia seluruh. Jadi kita konsep moderasinya sudah ada di situ untuk saling kenal mengenal. Kemudian ittaqillah, bertakwa kepada Allah di mana saja berada, wa khaliqin nas, dan berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Mungkin 2 konsep ini sudah bisa diterapkan di kehidupan seperti itu. Yeah. Masuk moderasinya situ.
Pak Agus ya, Pak Agus tadi ya? Iya Pak. Iya Pak. Bu Tuti ada pendapat tentang pertanyaan Pak Agus? Ada kipas angin nggak? Mulai hangat. Jadi gini, pertanyaan jawaban Pak apa tadi bagus Pak Ramlan ya, bahwa berbuat baik pada manusia, bertakwa kan gitu ya, bagus gitu ya. Sebetulnya istilah ya, dari segi istilah moderasi lawannya kan radikal itu saja sudah menunjukkan perpecahan ya. Ada pihak-pihak yang ingin membuat intelektual kita itu, para ulama kita itu terpecah juga. Sebetulnya nggak ada tuh ya istilah radikal. Betul kata Pak Ramlan tadi. Di Quran itu kan udah inklusif. Nabi itu kan daulah, ketika dia memimpin daulah Islamiyah sebagai kepala pemerintahan juga, sebagai jenderal juga, sebagai ulama juga. Peran Nabi itu adalah inklusif. Jadi bukan eksklusif. Jadi maksud dari Adi-Hidayat itu tidak eksklusif, tapi inklusif. Inklusif itu mempertimbangkan banyaknya jumlah proporsi umat Islam. Nah, saya pernah jadi pemimpin ya. Waktu itu saya dapat 50 jatah untuk beasiswa bidik misi. Bidik misi. Saya tahu bahwa di daerah saya itu ada Nasrani, ada calon-calon mahasiswanya yang berkesempatan untuk memperoleh bidik misi 900.000 per bulan itu. Seperti Anda lah. Dapat beasiswa dapat beasiswa LPDP ya kan Bu Tuti, Bu Nisa, ya kan? Nah ini kan sebetulnya kan ada seleksi. Maka waktu itu saya dapat jatah dari pusat itu 50 untuk Sulawesi. Tetapi saya sebelum melakukan rekrutmen, sebelum melakukan seleksi itu, saya panggil itu, di bawah saya ada KTU, ada koordinator, ada eselon 3 ya. Saya panggil, saya tetap memberikan pengarahan pada mereka untuk tadi itu inklusif atau adil dalam menentukan jatah 50. Saya instruksikan, lihat data di statistik provinsi, berapa jumlah usia sekolah, artinya secara makro, secara umum berapa jumlah penduduk yang muslim dan penduduk yang non muslim di provinsi itu. Saya nggak nyebut provinsi mana, itu satu provinsi. Kalau memang rasio proporsinya ada 80 yang muslim, ada 20% yang non muslim, maka 50 itu pun dibagi seperti itu. Dengan catatan ini juga tidak rigid. Yang terkata Pak Agus tadi, kita harus moderat, tidak rigid. Nah, disinilah hebatnya Islam itu. Jadi tidak rigid maksud saya, kalau memang dia menonjol nilainya, dan memang kan itu pakai meteran listrik juga itu. Meteran listriknya nggak boleh lebih dari 400 watt atau 900 watt misalnya. Nah, kalau dia memang prestasinya waktu di SMA bagus sekali, dan dia memang memenuhi syarat sebagai orang yang tidak mampu, maka siapapun dia, yang muslim atau non muslim, harus prioritas, masuk kotak prioritas. Semua, yang muslim, yang Buddha, yang Hindu. Nah, nanti ada 10 misalnya. Ada 10 udah masuk kotak prioritas. Makanya 40 itu tetap saya bilang harus dibagi proporsi. Nggak bisa nanti, saya kan khawatir ada teman-teman pejabat non muslim rame-rame dia cari ke desa-desa, dia ambil ke Pak Wira ini memenuhi syarat. Nah, sementara yang Islam bekerja tidak mencari gitu. Nah ini yang makanya saya panggil rapat dulu. Jadi waktu itu jatah bidik misi itu, waktu itu saya ditanya pembangunan, PISIP ya, studi pembangunan apa atau administrasi negara. Iya, saya nggak mau. Saya bilang ini nggak penting, nggak butuh provinsi. Provinsi ini butuh orang-orang yang terampil dalam akuntansi supaya bisa kerja, supaya bisa mereka ekspansi ke kota atau ke kota Makassar, saya bilang ke
ke Jawa Timur, Surabaya yang dekat-dekat untuk bekerja. Maka saya waktu itu maunya akuntansi jurusannya. 10 orang dapat saya. Karena saya nolak itu yang jurusan di luar itu. Nggak mau saya. Akhirnya terpaksa mereka kasih yang 50. Tapi saya tidak mau juga kecolongan bahwa nanti yang 50 itu dikuasai oleh yang non. Jadi mungkin Pak Agus akan mengatakan saya nggak moderat. Bukan nggak moderat. Saya udah untuk seadil-adilnya bagi negara ini, bagi masyarakat ini di Sulawesi provinsi itu. Nah, jadi yang saya maksud dari segi istilah saja ada model radikal itu udah salah gitu. Nggak ada itu. Islam itu inklusif, ya inklusif. Jadi tidak usah khawatir, betul kata Pak Ramlan. Tidak usah khawatir bahwa ada orang yang terzolimi di dalam wilayah kekuasaan Republik kita. Ya itu Pak Adi Agus ya. Iya Pak, tapi begini ya, saya sepakat dengan yang disampaikan dengan Pak Ramlan dengan Pak Wira. Cuma begini Pak, dalam konsep kekinian itu, artinya dari kalangan kita sendiri saja itu ya, ada yang takut, ada yang takut terhadap syariat Islam itu sendiri. Contoh kasus dari tahun 1900 berapa itu Makassar itu bercita-cita menegakkan syariat Islam, ya pemerintah waktu itu. Tapi sampai sekarang itu cuma sebatas konsep yang tidak bisa diwujudkan karena dari kalangan umat Islam sendiri yang takut terhadap syariat Islam itu sendiri. Ya, jadi maksud saya apa yang kita sampaikan itu memang sebuah kebenaran, tapi itu dalam konteks dan pandangan kita sebagai umat Muslim, karena kita paham betul Al-Quran itu adalah petunjuk huda, ya, dan di dalam itu mengandung suatu nilai-nilai kebenaran. Tetapi ya umat di luar Islam itu yang Nasrani, yang Yahudi, mereka tidak paham bahwa konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Iya, apalagi sekarang ada yang disebut dengan Islam teroris. Nah itu semakin memperburuk nilai kita itu di mata umat lain, sehingga kita disebut sebagai umat intoleran. Nah, maksud saya di sini mungkin ada solusi yang bisa memberikan gambaran kepada umat di luar Islam dan umat Islam itu sendiri bahwa ketika kita menyampaikan atau menyisipkan, memasukkan Quran dan Sunnah di dalam kurikulum pendidikan, maka itu akan menjadi solusi terbaik. Ya, seperti yang dikatakan tadi Pak Adi Hidayat, bahwa ketika Quran dan Sunnah dijadikan sebagai konsep yang menyertai daripada kurikulum nasional, maka itu akan menjadi rahmatan lil alamin bagi Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini maksudnya di mana kita harus memulai Pak, sehingga Quran dan Sunnah itu bisa kita masukkan di kurikulum nasional tanpa mendatangkan rasa takut bagi umat Islam itu sendiri dan umat di luar Islam. Ya, terima kasih. Ya. Gimana, Bu Soleha? Ini yang ibu-ibu lain? Ya, Pak Adi Agus ya. Beruntung medsos sekarang juga menjadi yang cukup ampuh dalam menangkal infiltrasi dari buzzer yang memang membeli label pada tokoh atau membeli label pada satu agama itu intoleran ya. Udah kita bersyukur ya karena ada kontra dari medsos yang jadi yang memang kalau oleh itu Quran mengatakan apalah tatapakun, apalah bermuhasabah. Ini beruntung juga kita bahwa memang Muslim yang mengakui kehebatan dan praktisnya hukum Islam itu, kalau bisa dilacak ya waktu belum ya,
Jadi beruntung dia nggak mualaf. Kalau dia mualaf kan selesai, artinya orang menganggap oh iyalah kau membela agamamu lah kan gitu. Juga penulis-penulis dari lain ya yang mengakui Spanyol Andalusia ya, terus penulis-penulis yang kaliber dunia ya mengatakan bahwa di Andalusia itu ternyata waktu berkuasa, waktu khilafah itu berdiri, umat Yahudi semua sejahtera, semua aman, semua segala macam. Nah inilah yang saya maksud Pak Adi dan teman-teman semua, bagaimana kita bisa mengkontekstualkan. Kan kita udah memberi contoh ya, Nabi Sulaiman menghormati semut, menjaga semut sebagai suatu contoh atau praktek dari mencintai, membangun rahmatan lil alamin itu Nabi Sulaiman kan. Kita mencontohkan ketabahan seorang nabi yang sakit terus, Nabi Ayub misalnya. Kita mencontohkan Nabi Isa yang miskin tapi tetap tabah beribadah. Ini kan menunjuk nilai-nilai universal. Misalnya ada sahabat Nabi ya yang ketika meninggal dia diberi surat Akab 22, nanti akan disingkapkan, akan diterangkan pematanya pada saat dia akhir sakratul mautnya. Itu coba baca betul Akab 22. Coba Pak Rahman bisa surat Akab 22. Al-Kaf ya 22. Coba yang bisa HP-nya menelusuri, men-search, mencari surat itu Al-Kaf kalau nggak salah. Kaf. Ada Al-Ahqaf, ada Kaf. Saya juga tadi ke jebak. Ternyata dia Kaf aja, Kaf. QA. Ada Al-Ahqaf, ada Kaf. Ya, ada Kaf aja. 50, surat 50. Ayat 22, Pak Ramlan. Tolong dibaca artinya. Sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ya kan? Jadi waktu itu ada sahabat Nabi yang ketika dia itu ke masjid itu bisa 2 jam, 3 jam. Melewati pegunungan, padang pasir, gangguan hewan buas segala macam ya. Tapi waktu dia meninggal, itu diperlihatkan amal-amal dia itu, dia bilang kenapa nggak terlalu jauh, kenapa nggak tambah jauh. Dan peristiwa itu ya, dia melihat surganya, indah surga itu, saking indah surga itu dia merasa amal aku itu kurang bagus, kalau lebih bagus lagi lebih indah lagi gitu. Kenapa? Karena disingkapkan, diterangkan matanya kan gitu. Ini kan nilai-nilai universal maksud saya, bukan nilai-nilai yang ya takut teroris atau apa, atau perlawanan misalnya ya, penakluk kan enggak yang begini-begini ya. Misalnya kenapa aku enggak memberi yang baru gitu. Dia pernah dalam satu momen dia menyeberangi orang tua yang kedinginan, ya kalau di Arab kan kalau udah dingin sekali kan di padang pasir. Waktu itu dia ngasih mantelnya mantel bekas, dia kasih sama orang tua itu. Waktu itu digambarkan juga saat dia sakratul maut. Terus dia bilang gini, kenapa tidak yang baru aku kasih ya waktu itu ya. Sedangkan yang jelek ini aja, yang bekas ini aja indah begitu surga itu. Yang terakhir waktu dia bawa makanan, ada orang kelaparan minta, dia berikan separuh. Ditunjukkan juga, disingkapkan juga pandangan matanya itu, seperti surat Kaf mengatakan itu. Ternyata dia nyesal, kenapa ya dengan separuh itu indah gitu, surga itu. Kenapa nggak semua saya kasih gitu? Nah, ini kan universal untuk pendidikan. Gak perlu bapak-bapak menyuruh orang dengan cara-cara yang sifatnya radikal. Moderatnya itu. Moderat itu bukan berarti kita harus toleransi kalau dia bakar kemenyan, kita bakar kemenyan.
Kalau dia bakar mercon, kita bakar mercon. Kalau dia ulang tahun pakai topi yang sesungguhnya membuat kita menjadi murtad, harus murtad dengan simbol topi itu, ya ngapain itu kita tradisikan kan gitu Pak. Lantas kita dianggap tidak toleran. Putri saya waktu di Eropa kemarin tuh dia ulang tahun, tapi dia udah pagar, dia beri pagar. Jangan klien kasih aku lilin, jangan klien kasih aku topi yang kerucut-kerucut itu. Nggak mau, dipatuhi oleh teman-temannya. Nggak mau mereka ngasih lilin dan tidak mau mereka memberikan topi yang kerucut itu. Mereka beri aja kue biasa. Ya udah, sama-sama makan. Itu saling menghargai. Meskipun dia berada di Eropa gitu. Jangan masalah kok. Nah, itu yang saya maksud Pak Adi Agus, jangan takut kalau kita benar dengan melanggar, menabrak koridor moderat, lantas mengatakan kita toleransi, ya. Jangan kita yang digiring oleh kemauan mereka. Itu aja. Ada pendapat? Iya Pak. Iya Pak, siap. Ya. Makasih Pak. Ya, ada pendapat lain? Silakan. Bu Tuti manggut dia tuh. Ya, silakan Bu Tuti. Responnya gimana? Bu Tuti jangan cuma nulis aja bagus. Kalau bisa memberikan pendapatnya bagus. Jadi berani juga. Kelebihannya di menulis ini Pak, bukan secara langsung. Lebih banyak memberikan pemahaman tentang syariat Islam itu tidak hanya kepada lebih banyak itu paham tentang radikal kalau syariat Islam. Mungkin kita lebih mempraktekkan kepada hal-hal yang biasa. Mungkin seperti daily itu kehidupan sehari-hari aja ya. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, kesucian. Kemudian nazafatu minal iman. Nah, seperti itu. Mungkin di halaman-halaman masjid kita itu kita bersihkan terus. Kemudian kita sampaikan kepada saudara-saudara yang muslim, kenapa kami selalu menjaga kebersihan halaman-halaman masjid. Mungkin bapak-bapak lewat bannya tidak pecah atau injak duri seperti itu. Kita berikan pemahaman tentang syariat Islam yang mudah-mudah itu. Yang ada ya, mungkin seperti itu. Ya. Gimana Bu Maisarah? Bu Siti Maisarah? Jangan banyak-banyak senyum, batal Pak Jakaria, Bu. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Bu. Izin Pak Wira. Ya, Ya, izin menanggapi yang disampaikan Pak Adi tadi. Mungkin maksud pertanyaannya Pak Adi itu, kenapa sih kita takut untuk mengimplementasikan syariat Islam ke dalam kurikulum nasional kita kan gitu. Seperti itu mungkin Pak Adi ya tadi ya. Terus kalau menurut saya, penangkapan saya begini. Dalam Islam itu kan ada sesuatu yang tersirat sama tersurat ya, terutama di kurikulum nasional kita. Nah, di dalam kurikulum nasional kita itu kan ada namanya landasan filosofis. Nah, landasan filosofis tadi kan berdasarkan ideologi negara kita yaitu Pancasila. Di situ ada tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Jadi latar belakang kita itu adalah masyarakat yang majemuk. Jadi di situ secara tersirat Islam itu sudah bermoderat gitu. Jadi sudah bisa menerima perbedaan di situ. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang harus tersurat di situ di dalam kurikulum nasional. Jadi secara tidak langsung prinsip moderasi beragama itu sudah ada di dalam kurikulum nasional kita Pak Adi, seperti itu. Tapi jika ingin lebih spesifik lagi, kita nanti pengembangannya di sekolah-sekolah agama seperti itu. Misalnya di madrasah aliyah kan seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu Pak Adi. Insya Allah saya penangkapannya seperti itu. Jadi tidak harus. Tapi begini ya, mindsetnya itu harus begini, bahwa Ajas Pancasila Undang-Undang 45 itu adalah di breakdown ya, diterjemahkan ke bawah itu dari Al-Quran dan Sunnah, karena memang yang membuat Undang-Undang 45
yang memayungi landasan filosofis itu adalah para ulama kita dulu, ada Agus Salim, ada Hamka, ada yang salah itu adalah orang-orang yang sekarang itu mau Quran misalnya antara Pancasila dengan agama berbahaya ini yang harus kita waspadai. Makanya dia disebut nanti ini ada istilah apa PKI gaya baru lah segala macam. Memang harus kita waspadai karena memang tidak mungkin ayat-ayat konstitusi itu di atas ayat-ayat suci itu. Tidak akan mungkin. Nanti akan menabrak semua kita yang saya sebut alastu birabbikum, aku ni Tuhanmu pada saat kita di alam roh. Kita jawab bala sahidna. Dan enggak ada itu nanti di kuburan kamu ditanya Pancasila. Enggak akan bisa kita berpegang pada nabi yang memberi syafaat, nabinya Soekarno atau nabinya Soeharto atau siapapun. Enggak bisa kan? Oleh sebab itu tetap di mindset kita bahwa Undang-Undang 45 Pancasila dan sistem kurikulum nasional adalah breakdown uraian daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu mau dia bersifat moderat, mau dia bersifat radikal, itu bukan bahagian dari membenturkan semua apa tadi yang disebut tadi oleh Pak ketakutan, menimbulkan ketakutan. Tapi kita bisa mendudukkan persoalan, bisa membuka akal pikiran mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu inklusif, butir-butir Al-Quran itu cukup paham apa yang diinginkan manusia, memanusiakan manusia. Itu yang bisa harus dibuktikan oleh kurikulum itu. Ini yang berat, karena memang nanti Pak Ramdan itu kita menunjukkan masjid yang bersih nggak mampu misalnya. Kita nggak mampu menunjukkan bahwa masjid itu bisa tempat transit bagi siapa saja, asal yang non muslim tidak boleh masuk pakai sepatu, kan ada SOP-nya semua, ada protapnya kan gitu. Jadi bukan berarti kita toleran tiap non muslim masuk pakai sepatu atau dia masuk tidak punya kepentingan, kan begitu. Ya, gitu Bu Anis ya. Jadi jangan membesarkan yang kecil menjadi payung besar. Tapi itu adalah bagian di breakdown, diurai kecil-kecil menjadi undang-undang kurikulum, nanti RPP juga kan ke bawah. Iya Pak, karena ini mengacu pada sejarah terbentuknya Pancasila itu Pak, maksudnya. Ya sejarah harus jadi rujukan. Ya, jadi di dalam itu kan ada panitia 9 kalau nggak salah, itu ada 2 yang non muslim seperti itu. Jadi ayat 1 itu menjelaskan bahwa menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya kan seperti itu. Akhirnya tokoh muslim ini tadi bersikap legowo menerima bahwa Indonesia itu terdapat banyak perbedaan sehingga berubahlah menjadi jadi sila satu yang sekarang ini seperti itu. Jadi intinya sebenarnya tidak membedakan antara hukum di dalam Al-Quran sama yang ada di Pancasila, karena di Pancasila itu juga bagian dari miniatur dalam Al-Quran. Ya. Itulah kepala dari guru-guru semua yang harus bisa menerapkannya nanti di pikiran, di attitude-nya, sikap anak-anak di bawah di sekolahnya. Bagus, itu penting. Ya, ada lagi yang lain? Kalau gitu kita Bu Nisa, supaya nanti sampai ke tugas nih. Teruskan ya, lanjut. Ini udah kita lanjut. Ya, ke tugas saja langsung. Saya kira bisa dibaca yang lain ya. Ya, ini tugasnya ya.
Teman-teman berbagi dalam kelompok untuk menyusun makalah, kemudian melakukan presentasi nanti di habis lebaran kali. Karena kita mungkin libur minggu depan ya. Menganalisis kurikulum di sekolah, kelompok diharapkan dalam klaster ya, rumpun mata pelajaran yang sama, topografi yang sama, misalnya ini dalam membagi kelompoknya ya. Kebudayaan lokal misalnya membatik, menenun atau apa-apa itu ya. Keterampilan hidupnya misalnya nelayan, petani juga yang lain. Nanti uploadnya tetap individu ya biar bisa saya nilai midnya. Nanti saya beri minggu depan PowerPoint yang harus direview, harus di-refresh ingatannya ya terhadap untuk menuntun tugas makalahnya. Jadi sederhana aja ya, yang penting ada pendahuluan, ada rasional, alasan ilmiahnya. Nah, nanti kan udah saya kasih tuh yang model Bu Tuti sama model Bu Anissa ya, yang tugas yang lalu itu. Ya kira-kira formatnya gitu aja. Baru nanti bentuk ini ya, bentuk silabusnya. Silabus saja nggak usah kurikulum utuh, nggak usah. Kalau bisa nanti RPP-nya ada ya, RPP mungkin ada satu yang bagus. RPP itu nanti memperlihatkan tadi itu inklusif atau enggak, kontekstual dia atau tidak, berbasis muatan lokal dia atau tidak, paham enggak dia bahwa lingkungannya itu seperti apa. Nah ini saya mau lihat di RPP-nya nanti. Mungkin caranya begini Bu Nisa. Dalam dalam format sampai ke silabusnya boleh ngikuti yang 3 ini. Tetapi di dalam RPP nanti saya menilai individual. Supaya adil. Kalau enggak nanti enggak kerja ini. Ada yang enggak kerja. Enggak objektif. Assessment-nya enggak objektif. Jadi saya mau yang 3 ini dikerjakan secara klaster, kelompoknya klaster ya, dengan samanya rumpun mata kuliah, mata pelajaran, samanya wilayah topografi, kebudayaan lokal, ya kan, keterampilan hidup. Tetapi pada saat dia membreakdown-nya di RPP, rencana pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, maka itu udah sifatnya. Paham teman-teman? Ya Pak, insyaallah. Yang berdiskusi kelompok nanti itu boleh. Yang presentasi nanti siapa? 2 kelompok cukup mewakili. Kalau kelompoknya bisa 4, bisa 5 ini kalau melihat ini. Ini nanti 2 kelompok aja yang presentasi mewakili D, kelas D. Begitu juga kelas C nanti. Ya, silakan. Silakan Bu Iin. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas ini, tadi setelah saya dengar Pak untuk bagian silabusnya, Bapak tidak mengharapkan untuk silabusnya langsung pada silabus. Sebelum silabus berarti ada pendahuluan, ya, landasannya, metode ilmiahnya dan ya Pak. Di rasionalisasi itu semacam landasan ya. Itu akan mengatakan begini, ilmiahnya mengatakan begini. Kenapa saya memilih silabus seperti itu? Karena wilayah saya itu wilayahnya ikan gurami, air tawar, wilayah saya itu wilayah pantai, wilayah saya itu wilayah membatik misalnya. Ya kan, perlu ada pedagang yang konsep tijarahnya harus diterapkan di situ karena ada jual beli riba banyak sekali apa namanya itu yang minjamkan bunga itu apa namanya, minjamkan uang pakai bunga seperti apa kan, koperasi harian. Apa tuh yang keuangan syariah Pak, yang bukan yang syariah, yang riba, rentenir atau online, ojol atau online ya.
pinjaman online misalnya. Jadi memang harus dirasional. Itu kelihatan bahwa memang silabus yang disusun itu memang betul-betul untuk membuat orang lebih Islami dan penerapan. Iya Pak. Dan daya juangnya juga, survive-nya. Iya Pak, ini Pak letak permasalahannya kita kan ini Pak berbagai tempat dengan kultur yang berbeda-beda, ekosistem yang beda-beda. Ini betul. Tugas kelompok apa? Letak kesulitan saya bagaimana menyatukannya itu dalam format silabusnya Pak. Gimana? Kita di dalam kelas ini kan Pak berbagai kultur, budaya, ekosistem kita berbeda-beda Pak. Untuk menerapkannya dalam satu silabus dalam perkelompok itu kalau menurut saya sepertinya agak susah. Bagaimana penerapannya nanti Pak? Begitu. Jadi gini, kan saya bilang klaster. Klaster itu kan nanti siapa-siapa yang menurut Bu Anissa cocok di wilayah pegunungan kumpulkan dia. Cocok ini grupnya nih gitu kan. Oh ini pantai nih, cocok di pantai nih, orang Pak Ramlan nih pantai nih misalnya. Pak Ramlan tuju aja jadi bos Pak Ramlan, dia cari anggotanya. Enggak rigid, enggak kaku. Yang saya mau secara kelompok gambarannya adalah di judul, di rasional, di pendahuluan rasional dan silabusnya. Tetapi di RPP-nya saya mau individual. Jadi kamu ambil yang umumnya general, terminal generalnya di kelompok, tapi untuk tugas personalnya di RPP-nya. Itu aja. Selesai kan? Nggak jadi beban. Dan ini waktunya sebelum UAS di store. Sebelum UAS masuk aja nanti. Atau nanti kita sama Bu Anis komisaris ya bagaimana menjadwalkan. Karena di portal itu kan ada deadline-nya ya. Iya kan? Ada kapan di entry, kapan ditutup. Itu masalahnya. Nanti soal itu kita mufakat lah, yang penting ibu punya mid semester itu aja. Dan yang penting habis lebaran ada yang presentasi supaya sharingnya enak gitu. Kan interaktif dia kan, nggak boleh saya aja lah. Center studentnya kan harus terjadi juga, berlangsung juga. Dibagi berapa kelompok ini Pak? Nanti serahkan sama komisaris Bu ya. Komisaris nanti kan untuk tim ad hoc-nya 4 orang atau 3 orang. Nanti terserah Bu Nisah, dia itu sebagai aktivis mahasiswa dia harus bisa memanage-nya ya. Ya Bu ya, Bu Iin Chandra ya. Ini Bu Iin Chandra yang terlambat itunya ya, yang maksa saya ngasih nilai tapi dia terlambat upload ya. Iya Pak, karena jaringan Pak, kami di kepulauan begitu Pak, jaringan tertentu saja waktunya. Tapi udah masuk nilai ya? Sudah Pak, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Tapi jangan buat lagi ya? Iya Pak, ya Pak. Insya Allah. Nanti saya yang repot, Ibu repot juga, sistemnya juga repot. Nanti yang kena Bu. Paham tugasnya Bu Nisa? Iya, jadi izin menyampaikan lagi kepada teman-teman ya Bapak ya. Maksudnya kesimpulan dari tugas ini tadi. Jadi nanti ini saya bagi kelompok ada berapa? 5 kelompok. Yang pertama topografi pegunungan, topografi danau, topografi laut, sungai, dan perkotaan. Jadi ada 5 kelompok silabus. Nah silabusnya nanti yang dikumpulkan secara kelompok itu yang secara umum Bapak Ibu. Nanti kita membreakdown-nya berdasarkan kearifan lokal masing-masing itu di RPP-nya seperti itu. Di-upload ya? Iya Pak. Ya. Ini tadi ada masukan dari Bu Tuti, kita mintanya kerjanya individu saja tidak kelompok karena beliau trauma kerja kelompok. Termasuk saya juga. Mungkin jadi pertimbangan Pak Wira gitu. Nggak bagus, karena sosialisasi kan perlu. Jadi menteri loh kan. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi dirjen. Apa kok Khalifah ada bangkit? Pak Ramlan tuh jadi menteri gitu kan. Kalau trauma itu pasti ada obatnya. Iya. Mahwasfa Al-Quran. Ya.
Obatnya nggak ada terus Pak dari semester awal. Nyembuh ya. Segala sesuatu ada obatnya. Wala tajidu apa itu? Khasara. Merugi, hanya untuk orang zalim itu merugi. Wa nunazzilul minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kan gitu. Jadi ibu jangan anggota trauma saja kalau gitu Bu. Jangan trauma. Gimana Bu In? Revisi anggota untuk menanggulangi traumanya. Nggak bisa nanti karena kan pembagiannya misal di pegunungan itu ada lebih dari 10 orang ya. Resikonya nanti tiap kelompok itu nggak sama jumlah anggotanya karena menyesuaikan tipe silabusnya. Seperti itu ya Pak Wira ya? Ya. Tapi nanti presentasi cukup 2 kelompok Bu Nisa ya? 5 saja Pak biar adil. Oh 5 nggak cukup waktunya. Cukup nanti 10 menit kan cukup nanti. Oh iya boleh paralel ya? Boleh paralel. Okay. Gimana Bapak Ibu setuju ya? Dua cukup sebagai sampel. Ramlan dia takut dia. Pemberani kok jadi takut dia. Indonesia ini kan banyak sampelnya. Iya. Karena pemajuan itu tadi nggak cukup 2 Pak kalau di Indonesia. Bisa lebih dari 5 atau 10 kan gitu. Iya. Jadi minggu depan nanti saya upload lagi materi-materi yang terdahulu, sebetulnya terdahulu. Jadi yang penting itu dibaca kan. Dibaca, diresapi, dimaknain supaya meaningful, supaya bermakna. Ya barangkali itu Bu Nisa yang bisa saya sampaikan karena puasa kita. Nanti saya banyak kali ini kering juga mulut. Nanti ini buka puasa pula. Rasanya udah nggak ada yang terlewati, udah cukup memberi bimbingannya, ada videonya 3 video tadi cukup. Nanti teman-teman coba juga kalau yang memang mau mengangkat mengenai hisab dan ru'yah, coba dibuka Gus Baha di YouTube ada ya Gus Baha hisab dan ru'yah, itu banyak pendapat bagus ya, saya lihat bagus itu. Untuk menghilangkan ini juga fanatisme keormasan, fanatisme kedaerahan. Izin bertanya lagi Pak Wira. Ya. Jadi untuk format silabusnya sesuai dengan yang dikumpulkan sama Bu Tuti ya Pak Wira ya? Ya, karena ada Bu Tuti kan udah saya kasih itu. Buat belum itu kan ya, rasional. Nanti lihat di apa yang mengenai naskah akademik. Untuk naskah akademik kesederhanaan aja ya. Baik Pak Wira. Ya. Jadi kan yang bagus Bu Nisa sama Bu Tuti itu kan kemarin ada dijabarkan dulu ya. Apa yang dikritisi waktu itu Rocky Gerung muncul, Rocky Gerungnya lempeng walasi itu kan. Nah, itu ada pendapat lain yang mengkritisi Rocky itu juga kalau mengemukakan kurikulum atau silabus dari Jais misalnya dipatahkan oleh yang ini, jadi maka kami memilih ini. Jadi semua yang dijabarkan itu ada landasan ilmiahnya. Jadi kalau orang-orang anak-anak sekarang bilang nggak ngomong doang ya. Jadi ada landasan ilmiah. Itu aja rasionalnya dibuatkan silabusnya. Bahasa sederhananya ini ya Pak, latar belakang masalahnya gitu ya Pak. Ya. Nanti dilihat ya naskah akademik seperti apa format. Tapi teman-teman boleh menyederhanakannya boleh, asalnya menghilangkan meminimalis seperti yang saya contohkan Bu Tuti sama Bu Nisa itu kan minimalisnya. Jangan meminimalis lagi. Ada banyak jawaban yang langsung aja dia kirim saya silabinya. Ternyata di analisis SWOT-nya dia nggak isi gitu. Atau dia isi tapi tidak merujuk ke masalahnya. Sama aja kan. Jadi kan harusnya kan ada juga yang merah antara apa yang dikomentari sebagai landasan pendahuluan di pengetahuan di rasional
apa yang menjadi dituangkan di silabus dan apa yang menjadi analisis SWOT-nya yang kemarin. Walau belum tajam juga, Bu Tuti sama Bu Nisa belum tajam juga di analisis SWOT-nya. Tapi udah bagus lah untuk nilai amin, kalau nilai A tambahnya ya senyum-senyum dulu ditambah A. Nilainya apa? Tugas 2-nya nilainya apa? Bu Tuti toh Pak? Bu Tuti A bulat. Oh iya, Bu Nisa? Sama Pak. Sama. Beta B-min. Kenapa sih? Ya perbaiki mid semesternya Pak, Aminnya. Siap. Bertanya lagi Pak, terus Silakan, yang Pak. belum dinilai itu kenapa Pak? Belum nilai, ada belum nilai ya. Iya. Ya. Iya, Pokoknya di UAS itu insya Allah nilainya muncul. Oh iya Tapi Pak. Pak belum dinilai? Belum Pak, saya belum dinilai. Oh iya. Berarti belum saya lihat. Iya Pak, kasih sebelumnya Pak. Iya. Dalam. Akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir lebih baik dari yang pertama. Iya, kayak Arduino. Barangkali saya cukupkan kalau nggak ada pertanyaan mengenai tugasnya. Yang penting nanti Bu Nisa memanage-nya ya ke kelompok-kelompoknya dan diskusinya jangan sampai ada yang trauma. Wah, kata-kata trauma itu harus ada harus ada di terapi. Jadi minggu depan masih libur atau belum ada info. Belum ada. Kalau nggak libur kita asinkronus lagi ya. Ya. Riwayat bersamaan. Muhammadiyah sama. Materi jadikan di tugas. Kayak upload. Iya Pak Wira. Ya. Terima kasih. Cukup. Tolong doa, tolong di screenshot, tolong on kamera supaya ada file untuk kita kejurusan. Dirapikan, disenyum Bapak Ibu dan on kamera. Siapa yang tugas? Najib. Najib kok nggak ada suara dia? Pak Najib. Pak Hanif saja yang doa. Oh ini gambar Najib. Screenshot Pak Najib. Baik, siap on kamera. Sudah Pak. Belum. Berapa orang Bu Nisa? 47 Pak. 46 Pak. 46. Bagus.